Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dawaddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama. Saya juga akan menyapa Ustadz Nana. Sehat Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Semoga Bapak Ibu seluruh civitas SMA 5 Al-Azhar Cirebon juga diberikan kesehatan, kemudian diberikan rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak, walaupun di tengah situs yang saat ini yaitu merebaknya COVID-19 ya Ustaz. Tetap kita masih istiqomah, masih tetap baik di rumah, dan juga kita masih bisa bersilaturahim walaupun lewat media ini ya Ustaz. Baik, untuk mempersingkat waktu, dan waktu kita memang terbatas Ustaz di sini. Jadi memanfaatkan waktu yang ada, langsung saja kepada Ustadz Nana LC MSy. Beliau adalah lulusan Timur Tengah, subhanallah keilmuannya ini tidak diragukan lagi. Dalam hal ini Ustadz akan menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW yang berjudul tentang kesuksesan keluarga, dunia dan akhirat ya Ustadz. Langsung saja pada Ustadz Nana LC MSy, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridal walidain wa sakhatullahu fi sakhatil walidain. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa insyaallahu nahnu ala dzalika minasyakirin wasyahidin wa naqulu ba'da dzalik biqaulil hamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, dan seluruh sivitas akademika SMA Islam Al-Azhar di Cirebon. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita selalu bersyukur kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah tsumma alhamdulillah atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada satu masalah COVID-19, tapi ada begitu banyak nikmat anugerah. Jadi jangan sampai masalah satu COVID-19 menutup kebahagiaan serta anugerah lain yang Allah berikan untuk kita. Dan mudah-mudahan salah satu bentuk anugerah nikmat yang hari ini wajib untuk kita imani bersama, yang wajib untuk kita sadari bersama adalah nikmat masih dipilihnya kita menjadi seorang muslim, nikmat dipilihnya kita masih bisa untuk menghabiskan waktu-waktu sisa umur yang ada untuk beribadah kepada Allah. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, para bapak dan para ibu serta seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tadi temanya sangat menarik, bagaimana menggapai kesuksesan keluarga, dunia dan akhirat ya. Karena dalam keluarga itu kan ada orang tua, bapak, ibu, ada juga anak. Jadi pilihannya itu kalau bukan jadi orang tua ya jadi anak, kalau nggak jadi anak jadi orang tua. Dan alhamdulillah Ustaz, mungkin karena hari ini kita anak iya, orang tua iya. Betul. Disebut sebagai anak karena alhamdulillah orang tua kita masih ada. Disebut orang tua karena kita sudah punya anak. Iya betul Ustaz. Alhamdulillah. Dan ini adalah nikmat yang wajib untuk kita syukuri ketika memang Allah mengamanahi kita anak. Itu tandanya bagaimana anak yang hari ini Allah titipkan kita sukseskan dunia dan akhirat.
Dan di waktu yang sama ketika hari ini Allah masih memberikan kita orang tua, bagaimana caranya kita sebagai seorang anak bisa mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat dengan berbakti kepada orang tua. Nah, maka nyambung dari materi tadi Ustaz, ini ada satu hadis yang sangat menarik, populer ya. Dan hadis ini diceritakan oleh Rasul tentang seorang pemuda yang bernama Jurej. Mungkin Ustaz pernah dengar Jurej? Insyaallah. Alhamdulillah ya. Saya ingin menyampaikan bibliografi. Beliau ini adalah salah satu pemuda yang pernah hidup di era Bani Israel. Tapi kemudian kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil kisah Jurej ya, yang tidak terjadi di zamannya, kemudian disampaikan kepada para sahabat, disampaikan kepada kita, itu seakan-akan Rasul ingin mengedukasi kita. Walaupun jarang orang yang namanya Jurej. Anak Al-Azhar itu sampai sekarang saya ngajar di Al-Azhar nggak ada ya Ustaz? Nggak ada. Nggak tahu nih Mr. Ade barangkali yang pernah ke Amerika, ada nggak tuh Jurej di Eropa? Di Eropa, Ustaz. Karena kalau di Inggris kan itu namanya Greg atau juga Josh kan begitu. Josh Bush, Ustaz. Nah, seperti itu kurang lebih. Saya ingin menyampaikan hadis ini cukup populer ya, dan diawali oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma takallama mauludun minan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ma takallama mauludun minan nas fi mahdin illa Isa bin Maryam Shallallahu Alaihi Wasallam wa sahibu Jurej. Artinya kurang lebih begini, bahwa di dunia itu tidak ada bayi yang bisa berbicara kecuali dua bayi ya, yang disampaikan oleh Rasul. Bayi pertama adalah Nabi Isa alaihissalam, dan bayi yang kedua adalah bayi Sohibul Jurej ya. Nah, kalau Nabi Isa disampaikan, para sahabat nggak bertanya. Tapi begitu Jurej yang dikemukakan, para sahabat bertanya, qila ya Nabi Allah, wa ma Sohibul Jurej, wahai utusan Allah, wahai Rasul Allah, wahai Nabi Allah, itu bayi Jurej itu siapa? Siapa gerangan? Maka Rasul menjawab, qala fa inna Jurejan kana rajulan rahiban fi sawma'ah lahu. Jadi dijawab oleh baginda Rasul bahwa Jurej ini adalah seorang pemuda ahli ibadah ya. Jadi seorang aktivis dakwah barangkali sekarang, seorang anggota rohis, anggota rias gitu, remaja Islam Al-Azhar, anggota keislaman begitu, yang mereka itu semangat dalam beribadah kepada Allah. Nah kemudian jadi ini awal hadis tersebut, sehingga kok kenapa bayi ini bisa lahir. Tapi yang ingin saya sampaikan Ustaz ya, dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini itu disampaikan oleh begitu banyak para ulama, itu disisipkan dalam satu bab albir, berbakti kepada kedua orang tua. Ini kalau hadis ini ketahuan oleh kru Indosiar dan dijadikan satu film azab, itu saya yakin diambil marketing atau diadopsi dengan judul-judul yang bombastis kan begitu ya. Yang bombastis itu adalah lahirnya bayi yang bisa ngomong begitu. Tapi ternyata itu bayi bisa ngomong itu di pandangan para ulama nggak penting. Yang paling penting pelajaran apa nih yang diambil itu nah, yang bagi hikmahnya ya seperti apa yang bisa kita ambil, sehingga kita menjadi orang-orang yang memandang penting berbakti kepada orang tua. Dan dampak akibat dari berbakti kepada orang tua, kita menjadi orang-orang yang sukses dunia dan sukses akhirat. Betul, Ustaz. Dan ini mohon maaf bagi orang-orang tua, kadang-kadang kita lebih tuh kan anak begitu. Hati-hati. Dalam hadis ini pelakunya bukan hanya seorang anak, tapi juga ada orang tua. Nah, saya ingin menyampaikan, Rasul menceritakan dengan seperti ini. Ya, saya lanjutkan para bapak, para ibu dan para pendengar. Disampaikan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'atat ummuhu ya. Jadi fa'atat ummuhu yauman. Satu hari ibunya Jurej itu datang untuk memanggil atau untuk bertemu dengan Jurej yang saat itu sedang beribadah di atas ya, bebukit ya. Faqalat, dalam riwayat yang lain fasarahat, itu berteriak Jurej, Jurej. Dan Jurej pun mendengar, wa huwa yusalli, wahai Jurej, begitu seperti itu. Dan Jurej dalam kondisi sedang sholat. Faqala fi nafsihi, dan Jurej berkata kepada
jiwanya kepada dirinya itu, wahwa yusolli, dan dia sedang sholat, ummi aw sholati. Ini saya ini bingung, harus menjawab ibu saya atau melanjutkan sholat saya. Begitu. Faqalat atsaniyah, ketika Jurayj melanjutkan sholatnya, ibunya itu memanggil yang kedua kalinya, ya Jurayj, Jurayj, ya. Ini ibu ada di bawah gitu. Wa qala fi nafsihi, lagi-lagi Jurayj itu berkata kepada dirinya, kepada jiwanya, membisik itu dalam sholat, ini kira-kira ummi aw sholati, ibu saya atau sholat saya. Dan Jurayj pun lagi-lagi melanjutkan sholatnya. Dan sampai yang ketiga Ustaz itu ummunya, ibunya Jurayj memanggil kembali, ya Jurayj, hai Jurayj, ya. Lagi-lagi Jurayj berkata kepada jiwanya, tetap dalam kondisi yang sama, Jurayj tetap melanjutkan sholatnya. Nah, di detik-detik yang ketiga ini Ustaz Aib, muncul sesumbar dari sang ibu. Apa yang disampaikan oleh sang ibu Jurayj? Ya, la amatakallah, hei Jurayj, kamu tidak akan dimatikan oleh Allah sebelum datang fitnah dari perempuan nakal. Jadi sesumbar, mungkin kesel. Namanya orang tua. Saya ingin mengajak para bunda. Itu bunda kalau manggil anak nggak menjawab, itu kan muncul rasa kesel. Jangankan seorang ibu, seorang bapak memiliki satu kebutuhan, dia minta bantuan kepada putra putrinya, dipanggil anaknya berkali-kali, muncul satu kesal. Nah, jadi ibunya Jurayj pun seperti itu, kesal. Dan salah satu isi pelampiasan kekesalannya adalah, Jurayj, Allah tidak akan mematikanmu sebelum datang godaan fitnah dari perempuan nakal. Itu yang Ustaz ayat nih, yang sangat mengerikan dari cerita itu. Ngeri ya Ustaz. Tidak nunggu nanti, tidak nunggu next tahun depan, tapi dalam riwayat tersebut, dalam cerita tersebut, muncullah, diijabahlah doa sang ibu ini, ya. Dimainkanlah peran perempuan nakal yang ada di daerahnya Jurayj itu menggoda Jurayj. Ya Jurayj, mungkin karena Jurayj masih dilindungi oleh Allah, imannya kuat, Jurayj tidak tergoda. Tapi ingat, si pelacur tadi, si perempuan nakal tadi tidak tinggal diam. Biasanya saya menggoda, biasanya saya digoda sama laki-laki. Ini saya yang menggoda, tapi nggak laku. Jadi kalau orang jualan ini udah dong beli aku, nggak ada yang tahu gitu, nggak laku. Jadi Jurayj masih dilindungi oleh Allah, singkat cerita. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, si pelacur tadi dengannya Jurayj tidak mempan digoda, dia nauzubillah yang terlibat perzinahan dalam riwayat tersebut dengan penggembala kambing, dengan penggembala kerbau. Ya, mana kambing mana kerbau, orang yang jelas ar-ra'i. Dia berzina dengan si penggembala tersebut. Kemudian setelah terjadinya perzinahan, si wanita tadi hamil. Ketika hamil, Jurayj ditimpa lagi dengan fitnah yang kedua. Orang-orang bertanya, ini aku hamil ini ulah siapa? Si wanita tadi memfitnah Jurayj, ini adalah karena Jurayj. Seperti anak Jurayj gitu ya, sudah fitnahnya. Ini spontan. Jurayj ya dibayar langsung oleh Allah atas doa ibunya. Tempat ibadah Jurayj, tempat doa Jurayj, tempat sholat Jurayj itu dihancurkan seperti itu. Di demo, dipersekusi. Bayangkan. Dan sampai kapan ini butuh waktu? Sampai si perempuan tadi melahirkan. Begitu melahirkan, ya, baru terjadi komunikasi. Saya ingin bertanya, ya, kalau dibuat sidang yang kedua barangkali. Siapa bapaknya? Kemudian si pelacur tadi menjawab, ya ini bapaknya Jurayj. Maka Jurayj datang, kamu yakin ini saya adalah bapaknya? Dan Jurayj langsung, saya ingin bertanya langsung kepada si bayi. Dan ditanyakan kepada bayi, man abu, siapa bapakmu? Maka Jurayj, si bayi Jurayj tadi, ya, yang difitnah hasil selingkuh dengan Jurayj, itu menjawab, saya adalah anak daripada si penggembala kambing. Dan lihat seketika Jurayj terbebas daripada fitnah tadi ya Ustaz, yang begitu ngeri ya Ustaz. Dari cobaan-cobaan kehidupan yang Masya Allah datang, tempat ibadah dihancurkan, reputasinya hancur. Ya.
Kemudian seketika orang-orang tahu bahwa Jurayj tidak bersalah, datang ya penguasanya. Ya Jurayj, dengan apa kami harus membangun kembali rumah ibadahmu? Apakah dengan emas? Apakah dengan perak? Jurayj hanya menjawab, cukup engkau membangun seperti sedia kala. Jadi kalau kemarin dibangunnya pakai asbes, ya pakai asbes. Kalau kemarin ngebangunnya pakai seperti gazebo, ya seperti gazebo, barangkali seperti itu. Tapi itu tidak penting. Yang terpenting adalah berarti butuh tempo yang sangat lama ya, atas jawaban daripada doa ibunya tersebut. Nah sampai di sini ketika Jurayj menjawab, itu ada yang aneh di akhir hadis tadi. Si penguasa tadi berkata begini, orang itu kalau sudah terbebas kemudian di ini itu kan terus rasa senang. Tapi Jurayj tersenyum sekali. Jurayj tersenyum. Sehingga si penguasa ini kaget. Ya Jurayj, lima tabasamta, kenapa engkau senyum-senyum cengar-cengir? Maka Jurayj menjawab, qala amron a'raftuh, saya paham betul, mengerti betul dengan perkara apa yang menimpa saya. Ini adalah jawaban daripada doa ibu saya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita ini bukan cerita pepesan kosong dongeng-dongeng. Alhamdulillah Ustaz, tadi kita sudah mendengarkan tentang hadis Nabi Muhammad SAW tentang kesuksesan keluarga dunia akhirat. Sangat luar biasa saya dengar Ustaz, subhanallah. Yang mana di situ mengambil tema tentang Jurayj ya Ustaz. Begitu luar biasa. Jurayj dicoba dengan segitu besarnya, yang mana cobaan itu adalah doa dari ibunya ya Ustaz. Padahal di situ subhanallah, doanya ya menurut kita pribadi itu doa yang gak baik ya Ustaz ya. Tapi itu diijabah Allah. Itu sungguh benar-benar mengena kepada kita semua, hadirin jamaah, hadirin semuanya, khususnya Civitas SMA 5 Al-Hajar Cirebon. Kita ambil hikmah ini ya Ustaz. Begitu sangat menyentuhnya seorang Jurayj yang dicoba, yang ahli ibadah, dicoba segitu besarnya, tapi di akhir hanya tersenyum ya Ustaz. Ustaz. Demikian seluruh bapak dan ibu jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah habis waktunya, bisa ketemu di episode yang selanjutnya Ustaz ya nanti. Dari saya Muhammad Saifuddin undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. سلام كمسك الختام عليكم أحيبابنا يا كرام. سلام كمسك الختام عليكم أحيبابنا يا كرام. سلام كمسك الختام عليكم أحيبابنا يا